Kalau kita merujuk kepada naskah Al-Quran yang asli, itu nggak ada harokat itu. Ya, nggak ada itu. Ibrahim itu ada tanda anunya, kasroh fathah domanya nggak ada. Jadi itu bisa saja dibaca Abraham. Ya, nggak ada tanda bacanya itu. Sebelum Al-Quran itu diedit atau dalam tanda kurung ditambahi tanda baca kasroh fathah domah. Yang dulu memang nggak ada. Ya, siapa tahu bahwa itu tulisannya aslinya Abraham. Kemudian para pengedit Al-Quran atau para penambah harokat membuatnya menjadi Ibrahim. Tolong jawab, apakah kisah Ibrahim itu mencuri dari buku-buku sebelumnya? Iya, baik. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu mencuri kisah-kisah sebelumnya? Saya katakan tidak. Karena tidak ada yang melakukan penyelidikan lalu melakukan penulisan. Tapi kalau saya ditanya, apakah perjanjian baru ini mencuri kisah-kisah cerita dari agama lain? Saya katakan yes. And ya. Perjanjian baru itu mengambil nama-nama dari agama orang. Karena bukan pewahyuan. Berdasarkan penyelidikan. Al-Quran pewahyuan, Bung. Anda harus belajar di situ dulu. Al-Quran itu pewahyuan. Kitabmu bukan pewahyuan, tapi cerita yang dibangun dari hasil penyelidikan terhadap bangsa lain. Oke? Kitabmu menggunakan bahasa Yunani, tapi menceritakan orang yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kembali kepada tema. Ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, Anda mengatakan Al-Quran dulu tidak punya harakat, tidak punya tanda baca. Apakah Anda sadar bahwa Ibrani juga tidak punya nikut? Bisa jadi Ibrahim yang ada. Oke? Kalau Anda ingin menggunakan narasi itu. Makanya Anda harus punya data primer. Anda harus punya kitabnya. Baru Anda bisa berbicara. Kalau hanya numpang tenar dari kitab agama lain, ya, itu menyedihkan, Bung. Anda ingin menyelisih Quran dengan menggunakan apa? Data-data yang kemudian diambil dari agama lain. Terjemahan dari kitabnya orang. Kemudian untuk menilai Al-Quran yang ori. Oh, nggak bisa dong. Levelnya beda. Nah, ketika saudara mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Al-Quran mengatakan beliau itu adalah khalilan. Dia itu adalah orang yang menjadi kesayangan Allah. Kalau Anda mengatakan Abraham adalah bapak bangsa yang besar loh. Memang begitu adanya. Hanya saja Al-Quran ini tidak plagiat. Oh, terjemahannya seperti itu. Ayo Al-Quran kita buat juga seperti itu. Emang Bible? Tidak seperti itu, Bung. Al-Quran itu punya jati diri, punya harga diri. Kami tidak ingin sedang menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Kami dengan Ibrahim kami. Sekarang siapa yang niru siapa? Ayo, terjemahan kalian Abraham atau siapa? Harusnya kalau terjemahan itu namanya orang jangan diterjemahkan juga. Kalau namanya misalnya Edis. Begitu masuk ke bahasa Inggris, Edis berubah menjadi desa. Kan tidak. Harusnya kalau kalian itu tidak meniru ke Al-Quran, ya tetap Abraham meski terjemahan Indonesia. Itu tapi faktanya Anda larinya ke Ibrahim. Habis itu Anda mengatakan, oh Ibrahim dan Abraham beda. Lagian begini loh ya, saya katakan kepada saudara. Kalau di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi itu runut ceritanya dari A, B, C, D sampai Z. Apa korelasinya dengan iman Anda coba? Hah? Apa hubungannya dengan Abraham, dengan Kristen? Itu dulu poinnya. Jadi jangan terlalu jauh Anda membual, sementara agama Anda tidak ada hubungannya dengan Abraham. Abraham agamanya apa? Abraham ajarannya apa? Abraham menekankan apa? Abraham mewasiatkan apa? Agama Anda melakukan apa? Kan nggak nyambung. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda. Tapi coba lihat Islam. Apa yang dilakukan Abraham yang tidak dilakukan oleh Islam? Abraham melakukan kurban persembahan, kami melakukan. Abraham sunat, kami sunat. Abraham menyembah kepada Allah, kami juga menyembah kepada Allah. Ketika Anda mengatakan, oh beda, yang disembah Abraham adalah Elohim, yang disembah Abraham adalah Hasem. Makanya belajar. Supaya Anda tahu, di dalam kitabnya orang Yahudi,
jelas sekali dikatakan di dalam kitab Keluaran bahwasanya Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, tapi tentang namaku Yod He Vav He, aku belum menyatakan diriku kepada Abraham. Anda keliru di situ. Kalau dikatakan Yod He Vav He itu nama Tuhan, coba Anda lihat di dalam Kejadian 15 nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Abraham menyeru Tuhan, Wayomer Abraham Adonai Yod He Vav He. Berarti Abraham jauh sudah mengenal Yod He Vav He itu. Berarti Yod He Vav He itu bukan nama Tuhan. Itu gelar. Gelar itu. Kenapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku menyatakan diriku, tapi namaku belum aku nyatakan. Tapi di Kejadian 15 nomor 8, Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Yod He Vav He. Berarti Yod He Vav He bukan nama pribadi Tuhan, tapi Allah. Demikian.